Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Setiawan. Saya dari Universitas Pancasila, Prodi Teknik Mesin. NPM saya 4325215007. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat adjustable bearing menggunakan software SolidWorks. Kita buat per partnya sampai dengan assembly dan menjadi general drawingnya. Oke, pada langkah pertama kita buat part pertama, yaitu base plate ya. Oke, kita buka SolidWorks-nya, kita klik new part, pastikan satuan ukurannya selalu mmgs ya. Kita klik top plane, lalu kita buat sketch rectangle dengan ukuran 142 dengan ukuran 190 dikali 110. 190, kemudian kita fillet pada setiap ujungnya dengan radius 17. Oke, kemudian kita extrude 12, kita extrude pakai mid plane dengan ketebalan 12 ya. Kemudian kita buat sketch pada objek ini, kita buat slot dengan ukuran 14 dan radius 17. Radius 17, presisinya itu 14. Kemudian kita pakai smart dimension, jaraknya itu 142 dibagi 2, dan jarak ke bawahnya itu 76 ya, 76 dibagi 2. Oke, kemudian kita pakai center line, infinite line, kita buat sumbu X dan sumbu Y nya sebagai patokannya. Kemudian kita mirror objek ini dengan mirror sumbu Y, kita mirror lagi kedua objek ini dengan mirrornya sumbu X. Kemudian kita extrude pada 4 sisi ini dengan ketebalan itu 20 dikurang 12, 8, dan ketebalan 8. Kemudian kita buat sisi bawahnya ini 94 ya. Kita buat sketch dengan ukuran 94 dan jarak ke bawahnya itu 3. Kita tahan shift agar dia sumbunya vertikal ya. Kemudian kita extrude cut, kita pakai trokal karena dia menembus dengan objeknya. Oke, kemudian kita buat lubang pada slot ini, kita buat lubangnya normal tuh, kita pakai slot lagi, kita pakai di smart dimension 14 dan lebarnya juga 14. Sudutnya sama seperti tadi, 142 dibagi 2, dan sudut lebarnya itu 76 dibagi 2. Kemudian kita mirror lagi, kita pakai garis bantu sumbu Y dan sumbu YX. Kita mirror objek ini dengan mirrornya line sumbu Y
dan kita mirror lagi kedua objek ini dengan mirror plane-nya sumbu X. Kita klik OK. Kemudian kita extrude cut keempat ini hingga menembus bawah. Kita Ctrl Alt saja ya. Nah, selanjutnya kita buat sketch dengan diameter 32 ini, lingkaran. Kita buat circle, kedua circle dengan ukuran 32 dengan jarak itu 90, berarti persisinya itu 45. Kemudian kita extrude, tebalnya itu 45 dikurang 12, tebalnya adalah 33 sampai atas ya, 33. Kemudian kita buat garis yang ini dengan ketebalan 12 ya, dengan jarak dari atas itu 3, berarti kita pakai referensi plane ini, kita ke bawah 3. Oke, kita buat sketch pada plane 1 ini, kita pakai line, kemudian kita pakai komen yang namanya rip ya, rip dengan ketebalan 12, tebalan 12. Nah, kita pakai ini, arah panahnya ke bawah sudah benar, kita klik OK. Kita hide of plane. Kemudian saya mau buat plane pada sisi miring ini, berarti saya buat front plane, buat sketch di front plane, line, kasih jarak itu ke atas dimensinya 3 ya, dimensinya 3. Kemudian kita pakai comment rip lagi. Nah, ini tanda panahnya ke atas, kita flip tanda panah ke bawah, klik OK. Nah, sudah jadi satu. Kita pakai comment mirror aja, mirror feature to mirrornya kita pakai rip 2 dan mirror face plane nya pakai sumbu rectplane, klik OK. Oke, kemudian kita buat pada batang yang sebelah atas ini ya, pada sumbunya dengan ketebalan 12, berarti kita buat pada sumbu rectplane, kita buat ketebalan di sini ya, smart dimension dengan ukuran jarak 3. Kemudian kita pakai feature lalu rip, ini tanda panahnya ke atas, kita flip tanda bawahnya ke bawah ya. Kemudian kita mirror objek tersebut, mirror feature mirrornya kita pakai rip 7. Nah, mirror face plane kita pakai mirror plane front plane ya. Oke, selanjutnya kita buat lubang hole pada lingkarannya 2 kali diameter 16. Kita buat diameter 16. Selanjutnya kita extrude cut, Ctrl Alt ya karena dia menembus. Oke. Selanjutnya kita chamfer pada semua sisinya ya, dengan kita fillet semua sisinya dengan fillet radius 5 ya. Oke, kita fillet.
radius 5. Kita buat sisi sini itemnya. Face ini kita delete dulu, kita add sini. Oke. Setelah kita fillet semua, kemudian kita klik OK. Semua bagiannya sudah kita fillet ya, termasuk dengan yang bawah. Oke, objek 1 sudah jadi. Kemudian kita save, kita beri nama base plate dengan material cast iron ya. Material menggunakan cast iron. Kita save. Kita pakai namanya base plate. Oke, selanjutnya kita buat part yang kedua ya, yaitu bearing body. Kita klik new part dan oke. Pastikan satuannya 6gs lagi di pojok kanan bawah. Kita buat di top plane dengan ukuran lingkaran 80 ya, dimensi 80. Kemudian kita extrude pakai mid plane dengan ketebalan 75. Klik OK. Kemudian kita bikin sketch lagi. Di sini kita bikin sketch. Panjangnya 130 dikali 45 ya. Kita bikin rectangle. Panjangnya 140 dikali 45. 130 dikali 45. 130 dikali 45. Kemudian kita bikin circle dengan ukuran R12, berarti dengan ukuran diameter 24. Kemudian kita extrude. Kita klik objeknya, kita pakai mid plane supaya tengah-tengah posisinya dengan ketebalan 45. Oke, selanjutnya kita buat sketch pada sisi samping ini, pandangan samping. Kita buat sketch di sini. Ukurannya itu diameter 20 ya. Diameter 20. Kita buat diameter 20 dengan jarak dimensi 110 dengan jarak dimensi 90 45 ya. Kenapa 45? Karena dari sisi lingkaran ujung ulir sini ke sini 130, sedangkan ulir ke bagian lingkaran diameter 20 ini 110. 130 dikurang 110 adalah 20. Jadi 110 dikurang 20 adalah 90. Dibagi 2 adalah 45. Jadi jarak lingkaran sini ke garis tengah adalah 45. Kita kasih dimensi jarak 45. Kita klik ini, kita tahan shift pada keyboard. Ini clicking tengah, tahan shift pada keyboard, kita pakai horizontal biar dia mengunci pada horizontal. Kemudian kita buat sketch ini, groovingnya dengan ukuran 3. Jarak grooving ke center adalah 1,5. 1,5 nya ke atas ya.
kemudian kita extrude cut menembus pada sisi objeknya. Kita klik OK. Nah, kita ulang, kemudian kita extrude cut objek ini. Klik OK, maka dia akan menembus pada sisinya. Kemudian kita mirror pada bagian yang sebelahnya, mirror plane cut extrude ini, face plane nya pakai sumbu rect plane nya. Oke, sudah. Kemudian kita buat ulirnya ini, kita buat ulir. Kita skate di top plane ini. Kita pakai yang namanya hole wizard ya. Hole wizard kita pakai yang strike tape, standarnya ISO. Kita pakai dengan ukuran M12 ya. M12 dengan ketebalan itu kedalaman ulir 45 dikurang 12 adalah 33. Kita posisikan 3D sketch sama bagian yang sampingnya juga. Kita klik OK, maka dia sudah menjadi ulir. Nah, selanjutnya ini kan ada diameter 14. Kita buat skate lingkaran dengan ukuran diameter 14. Diameter 14 ukurannya. Diameter 14. Kemudian kita extrude cut. Kita klik objek ini 1 dan objek yang ini 2. Kita pakai up to next ya, sampai bagian yang menembus objek yang pertama. Oke, ini pandangan dari atasnya seperti ini. Kemudian kita buat lubang pada tengah ini ya, dengan lubang itu diameter 62. Kemudian kita extrude cut, lalu throttle ya. Oke. Dan di sini ada R15 ya pada sisinya. Kemudian kita pakai fillet R15. Kita filletkan setiap sisi samping lingkaran ini. Yang sebelahnya juga ya. Klik OK. Sudah kita fillet. Selanjutnya tinggal kita bikin M6 ini. Kita pakai reference geometrik, kita pakai axis untuk sumbu tengah ini. Kita reference lagi plane, kita pakai right plane ya. Nah, yang ini kita pakai sudut 45. Ini kita flip offset karena objeknya pandangan ke sini. Kita klik OK. Kemudian kita normal tuh dan kita bikin skate pada plane 1 ini menggunakan M6 ya. Kita bikin skate M6 di sini dengan ukuran 5. Kemudian kita extrude cut tersebut, kita pakai throttle bot ya. Klik OK. Nah, sudah jadi. Ini kita hide plane dan axisnya agar tidak terlihat. Kemudian kita pakai tab insert, lalu kita klik annotation dan cosmetic treat.
kita pakai M6 standarnya ISO. Kita klik yang ini dan bagian sampingnya. Kita edge sampingnya sini. Oke. Nah, dia sudah membuat ulir ya. Oke, semuanya sudah. Kemudian kita save dengan nama bearing body dengan material cast iron. Kita save bearing body 2. Oke, selanjutnya kita buat part yang ketiga, yaitu spur wheel ya, roda gigi. Kita klik new part, pastikan ya selalu ukurannya itu milimeter. Kemudian kita masuk ke design library. Di design library, nah di sini kita klik yang toolbox, kemudian kita pilih ISO, kita kemudian pilih power transmission, terus gear, dan kita pilih yang spur gear ya. Kita create part, kita new. Nah, kemudian kita buat di sini sesuai dengan roda gigi yang pada nomor 3 ini ya. Jumlah giginya adalah 24. Kita masukkan di sini number of thread-nya 24. Kemudian modulnya 8. Kita masukkan modulnya 8. Selanjutnya pressure angle-nya adalah 20 derajat. Kita masukkan 20 derajat ya. Nah, face width ini adalah tebal dia si roda giginya ini. Tebal roda giginya ini adalah 28 ya. Kita masukkan di sini face width 28. Nah, hub stylenya itu kita pilih yang tipe B karena dia hubnya menonjol pada satu sisinya saja ya. Nah, hub style kita pilih yang B. Hub diameternya ini adalah diameter 50. Kita masukkan di sini hub diameternya adalah 50. Nah, overall length-nya adalah total panjang semuanya adalah 48. Kita masukkan 48 panjangnya. Nah, ini nominal shaft diameternya ya. Jadi diameter dalamnya itu adalah ini 25, diameter 25. Nah, 25. Nah, keyway-nya ini sebelumnya kan non. Nah, kita pilih yang rectangle 1 karena dia pada sisi yang atas saja ini ya. Ada keyway alurnya 1,8. Kalau keyway-nya 2, maka dia buat alurnya 2. Nah, kita pilih yang 1 saja karena yang paling sesuai dengan roda gigi yang ingin kita buat. Nah, show of teeth-nya adalah 24 ya, roda giginya. Kemudian kita klik OK, centangnya. Nah, kemudian kita cari di design library ini ISO, power transmission, gear. Kita masukkan itu yang tadi telah kita buat ini ya. Dari yang tadi telah kita buat yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita modifikasi lagi ya. Karena di sini ada alur pasaknya ya. Tebalnya itu dindingnya 14. Nah, 28 dikurang 14 adalah 14 dibagi 2. Jadi kita extrude cut masing-masing 7. Oke. Kita buat sketch di sini.
satu, kita kasih ukuran, ini adalah 50 dan ini adalah 144. Oke, kemudian kita extrude cut dengan ketebalan 7 ke arah dalam ya. Nah, sudah nih. Oke, yang pertama sudah jadi alur pasaknya ya, dengan kedalaman 7 ininya. Kemudian kita buat sket lagi seperti pada sisi yang sebelahnya. Kita buat 2 circle dengan ukuran yang pertama adalah 144 dan diameter yang dalam adalah 50 sesuai dengan diameter hub ya. Nah, kemudian kita extrude cut ke dalam 7 ya. Sudah jadi untuk spur gearnya ya, spur wheel dengan material cast iron. Kita save ya spur wheel, kita kasih material cast iron, kita save spur wheel. Oke, part yang ketiga sudah jadi. Oke, selanjutnya kita buat part yang keempat ya, yaitu bearing. Kita buat part yang keempat, klik new part dan pastikan selalu ukurannya milimeter. Kita buat pada front plane dengan diameter 62 dan 32 ya. Diameter luar adalah 62, yang dalam adalah 32. Kemudian kita garis tengah sini, lalu kita trim saja. Kemudian kita extrude dengan panjang 75. Panjangnya adalah 75 ya. Oke, untuk part yang keempat sudah jadi. Kemudian kita save bearing dengan material brace Sofilo ya. Kita kasih nama save. Kita save as bearing 2. Oke, selanjutnya kita buat part yang nomor 5 ini ya, post. Klik new part. Oke, dan pastikan satuan itu mmgs ya. Kita klik front plane, sketch, lalu kita buat sketch center line dengan ukuran 155 ditambah 42 197 ya. Smart dimension 197. Kita buat line lagi, kita buat sketch seperti pada gambar, diameter 16 dan diameter 20. Diameter 16 dan diameter 20. Panjang ke sini adalah 155. Oke, kemudian kita revolve. Oke. Oke. Untuk part nomor 5 sudah jadi.
namanya adalah post, kemudian kita save, kita kasih nama post, klik save. Oke. Selanjutnya kita buat part untuk nomor 6, yaitu shaft ya. Klik new part. Oke. Kita buat sketch di front plane, kemudian kita klik center line dengan ukuran dimensi total adalah 80 ditambah 90, 170, 180 boleh ya. Kemudian kita buat sketch seperti ini, atas dulu, turun lagi, terus naik. Kemudian kita kasih ukuran untuk dimensi yang pertama diameter 32 dan 25. Ini dimensi diameter 32, yang ini diameter 25, ini diameter 20, dan yang grooving diameter 17. Kemudian jarak ukurannya sini ke sini itu 80, dari sini dengan sisi sini adalah 40. Kemudian panjang dari sini sampai dengan ini 32, sini sampai sini adalah 32. Dan jarak groovingnya adalah 3. Jarak grooving 3. Ini sisanya ya. Oke, sudah semua. Selanjutnya kita revolve. Klik OK. Nah, kita selanjutnya buat untuk bagian slotnya ini ya, yang 4 mm deep ini. Kita pakai referensi geometri plane, kita pakai top plane, kita offset itu 25 bagi 2, 12,5. Kita offset 12,5 supaya dia sejajar dengan shaft yang ini ya. Dan kita bikin sketch di sini menggunakan slot. Dengan ukuran 8. Ukuran 8. Jaraknya 45 ujung dengan ujung. Jarak ujung sini. Oh, berarti strike slot 825. Kita buat garis bantu. Kita kasih
ukuran dari ujung sini sampai ujung sini adalah 45. Jaraknya 1 dari ujung sini dengan poros yang ini 1. Oke, sudah. Kemudian kita extrude cut dengan kedalaman 4. Kita klik objeknya dulu ya, 4. Kita hide untuk plane-nya. Sudah jadi. Oh iya, tinggal ini kita kasih chamfer 2 kali 45 derajat ya. Chamfer 2. Oke. Oke, untuk part nomor 6 sudah jadi. Kemudian kita save. Oke, selanjutnya kita buat untuk Wallirenia M20. Kita pakai tab insert. Lalu kita cari annotation, cosmetic treat. Kita pakai M20. Kita klik yang ini ya. Lalu klik OK. Ini sudah jadi. Kemudian kita save. Kita save ini ya, dengan nama SAF. Oke, selanjutnya kita buat untuk slotnya ini ya. Slot ini di nomor 9 ini. Kita buat seperti pada slot yang ini. Kita pakai top plane aja. Kita pakai slot. Seperti tadi kita pakai garis bantu dengan ukuran panjang 45 dan lebar 8. 45 8. Kemudian kita extrude 4 mm. Kita save slot nomor 9. Oke, semua part sudah kita bikin. Selanjutnya kita pada tahap assembly. Oke, selanjutnya kita akan membuat gambar assembly ini ya, gambar rakitannya. Jadi semua komponen yang telah kita buat kita rakit menjadi satu ya. Oke, kita buka SolidWorks-nya. Kita klik new dan assembly. Pastikan satuannya mmgs ya. Kemudian kita cari part yang ingin kita pakai base plate nya dulu ya. Base plate 1 sudah masuk base plate 1. Kemudian yaitu nomor 5. Nomor 5 adalah pos. Kita tambahkan komponennya. Kita cari pos ini. Dia ada 2 part ya. Jadi kita tambahkan 2. Oke. Kemudian kita klik mat. Kalau posisinya terbalik ini kita flip saja ya. Kita flip pakai yang mat alignment ini. Selanjutnya kita mat lagi
face ini bertemu dengan ini. Kita klik OK. Selanjutnya kita mat pose yang kedua, kita flip lagi, klik OK, kemudian kita mat lagi. Permukaan sisi ini ketemu dengan permukaan base plate nya. Oke, selanjutnya kita masukkan yang nomor 2 yaitu bearing body. Kita insert komponen lagi, kemudian kita masukkan bearing body. Oke, kemudian kita mat lingkaran ini bertemu dengan pose ya. Terbalik, jadi matnya yang ini dengan pose ini. Yang ini juga bertemu dengan yang pose yang sebelah. Kita ulangi lagi, bertemu dengan ini, kita klik OK. Selanjutnya ini bertemu dengan ini, kita klik OK. Kemudian centang. Nah, kita mat lagi permukaan ini sejajar dengan yang ini. Klik OK. Nah, selanjutnya kita masukkan yang nomor 4 yaitu bearingnya ya. Insert komponen bearing. Kita masukkan yaitu ada 2 bearing. Kita mat yang satu ini, kita centang. Permukaan ini bertemu dengan permukaan si bearing bodinya ini ya. Untuk yang ini kita rotate saja ya, kita rotate 180 derajat. Kita klik OK, kemudian kita mat lagi. Centang, dan bearing ini bertemu dengan permukaan bearing body itu ya. Oke, part selanjutnya kita masukkan ini part nomor 6 shaft ya. Kita insert komponen, masukkan shaft, kemudian kita mat ini dengan sisi sini. Nah, klik OK. Nah, ini kita mat lagi, shaft ini bertemu dengan permukaan bodinya dan ini sama dengan permukaan ini. Klik OK. Kemudian kita masukkan part nomor 9 slotnya ya. Insert komponen, kemudian slot, kita klik OK. Kita mat sisi ini dengan ini bertemu dengan sisi ini. Nah, kita rotate terlebih dahulu ya, kemudian kita mat sisi bawah ini bertemu dengan slot ini, kemudian ini bertemu dengan sini. Kita klik centang dulu. Nah, yang ini bertemu dengan sini, klik OK. Slotnya sudah menempel ya, sudah terakit. Oke, selanjutnya kita masukkan part yang selanjutnya yaitu spur wheelnya ya. Kita masukkan spur wheelnya, klik open,
rotate, kemudian kita matte ini dengan sisi lingkaran ini, kita centang dulu, kemudian sisi atas ini bertemu dengan atas ini, centang, dan face ini bertemu dengan face yang sebelah sini. Kita klik OK. Oke, selanjutnya kita masukkan part yang ke 8 ini ya, ISO 4017 hexagon head screw. Kita masukkan di design library, di bolt and screw ini ya, kemudian kita cari export and screw ISO 4017. Kita masukkan size nya M12 dikali 30, kemudian M12 dikali 30, kita add. Oke, kita masukkan 2 ya, klik OK. Selanjutnya kita matte di sini bertemu dengan sini, kita flip matte nya ya. Nah, kemudian permukaan sini bertemu dengan pertemuan bearingnya. Oke, kita matte part yang kedua sama seperti tadi, kita flip, kemudian kita OK. Permukaan ini bertemu dengan permukaan sini, klik OK. Selanjutnya kita masukkan untuk part yang nomor 7 ini ya, ISO 4017, cuma dipakainya M6 dikali 12 ya. Kita masukkan lagi design library, masih pakai yang tadi 4017, cuma pakainya dia M6 dikali 12. Kita klik OK. Selanjutnya kita matte lagi, kita OK. Kita masukkan matte lagi, permukaan sini bertemu dengan permukaan ini, kita klik OK. Part yang selanjutnya kita matte lagi, ini bertemu dengan sisi yang ini. Nah, posisinya terbalik, kita flip saja ya. Sudah, kita klik OK. Kemudian kita matte lagi, permukaan ini ya, bertemu dengan permukaan bearingnya. Oke, semua part sudah kita rakit ya, dari part 1 hingga part 9. Nah, adjustable bearing gambar assembly-nya sudah jadi. Kemudian kita save assembly adjustable bearing. Oke, selanjutnya setelah kita buat part assembly, kita buat general drawing. Kita browse cari etiket yang sudah kita buat. Kita pakai etiket A4 untuk masing-masing partnya. Kemudian kita masukkan part yang ingin kita masukkan, yaitu base plate. Kita pakai skala 1:2. Ini motor harus ini. Kita pakai displaynya yang solid. Kemudian displaynya pakai yang ini, memperlihatkan sisi putus-putusnya ya. Kita klik OK. Kemudian kita masukkan center line nya, select view,
tambahkan center marknya. Jangan lupa masukkan layer untuk center line nya yang telah kita buat. Oke, semua sudah. Selanjutnya kita masukkan ukurannya ya, dimensi 142 dan 90. Kita klik smart dimension, layer kita pakai ukuran 90, itu dari sini ke sini. Nonnya kita nonaktifkan. Kemudian sisi sebelah sini kita masukkan lagi smart dimension, ukuran adalah 142. Oh iya, sebelumnya kita masukkan untuk dokumen propertiesnya ini di dimension. Drafting standar kita pakai ya ISO ya, karena satuan yang kita ukuran adalah ISO. Kemudian ukuran untuk 110 dan 14 kita masukkan layernya. 14 kita masuk di sini, kita pilih yang non, kemudian 110 dari ujung sini ke sini, 110. Selanjutnya kita masukkan untuk dimensi yang 14 ini dan 190 ya. Layarnya jangan lupa kita pakai ukuran. Ini ukuran 14. Kemudian 190 dari ujung ke ujung, kemudian R17 ya, terus R17. Oke, selanjutnya kita masukkan dimensi ini ya, 76. Kita klik OK. Untuk selanjutnya kita masukkan dimensi 12 pada bagian yang tengah. Selanjutnya sebelah sisi yang ini juga 12. Oke, selanjutnya kita kasih dimensi ukuran 32. Kasih ukuran 32. Pakai non. Klik OK. Oke, selanjutnya kita kasih ukuran untuk 2 kali diameter 16 ini ya. Ini kan ukuran 16. Kita salinannya. Terus kita pakai note. Kemudian kita pilih yang bergaris dan belok ya. Kemudian dikaliin diameter 16. Sip. Oke, semuanya sudah kita kasih ukuran. R17 76 2 kali diameter 16 142.
ini 12. Nah sekarang untuk sisi yang bagian bawahnya kita kasih ukuran, kita klik smart dimension lagi. Ukurannya adalah dari sini ke sini adalah 3 ya, dan bawah juga 3. Kemudian dari sini ke sini adalah 20, dan dari bawah. Kemudian kita smart dimension lagi, dari sini sampai sini sampai dinding ini adalah 12. Oke. 20, 12. Kemudian diameter 94, ujung sini bertemu dengan sini 94. Kemudian dari sini ke sampai atas adalah 45. Kita klik OK. 45 sudah, 3, 9, 14, 20. Oke, semua sudah. Kemudian kita isi untuk etiketnya. Kita memakai skala 1:2. Kita masukkan tanggalnya 2 dan 7. Kemudian kita kasih judul adalah untuk base plate. Oke. Kemudian kita centang 1:2. Ya, di sini di atas ada tanda untuk tingkat kehalusan N8 ya. Kita pakai surface finish. Ini kita kasih untuk N8. Sip, kita centang. Kemudian kita save. Kita save. Di sini adalah base plate 1. Kemudian kita save as untuk PDF-nya. Oke, selanjutnya untuk drawing yang kedua, sama kita browse, kita cari untuk etiket A4 nya yang sudah kita buat. Kita klik OK. Kita masukkan part yang nomor 2 ini, bearing body. Kita masukkan bearing body. Kita masukkan skalanya 1:2 atau 1:1. Terlalu besar, 1:2 saja. Kemudian kita set untuk display yang ini solid. Kita hapus juga karena kita akan membuat section nih. Section sampai sini. Kita oke. Section B kita centang. Kemudian ini kita pakai display state yang ini, dan yang ini juga kita pakai display state ini.
Oke, kemudian kita kasih center line, dan kita kasih center mark. Layernya kita pakai center line. Oke, sudah semua. Selanjutnya kita kasih ukuran, kita pakai layer ukuran, diameter lingkaran ini, lingkaran dengan lingkaran yang ini ada 130. Oh iya, jangan lupa kita di setting dokumen. Nah, ini overall pakai standar ISO ya, 130. Kemudian kita kasih ukuran lagi, dari sisi ini ke sini adalah 45. Kemudian ini adalah R15. Leadernya kita pakai yang ini. Kita pakai ini. Kemudian kita pakai yang R12 nya, R15, R12. Kemudian sudut dari sini adalah 45 derajat, dan ini adalah M6 ya. Kita masukkan M6 saja. Kita klik OK. Sudah semua. Kemudian kita kasih dimensi, smart dimensi yang bawah. Kita pakai layer ukuran. Posisi sini adalah 62. Kemudian diameter yang besarnya adalah 80. Adalah 75. Kemudian jarak dari sini sampai lingkaran ini adalah 110. Oke, selanjutnya kita kasih smart dimension lagi. Sini adalah 45 total tebalnya. Oke, selanjutnya kita kasih ukuran diameter yang besarnya ini adalah diameter 14. Klik OK. 4512 ini sudah. Kemudian kita kasih jarak ini adalah 3 ukurannya. Ini diameter 20. Kita masukkan. Ini kita hapus, kita pakai note saja. Kita pakai note leader. Kasih diameter 20 dikali diameter 20. Oke, sudah. Oke,
Oke, sudah semua kita kasih ukuran. Ini 45, 375. Oke, semua sudah kita kasih ukuran. Kemudian kita isi etiketnya seperti tadi. Ini skalanya adalah 1:2, tanggalnya 02/07/2006, dan yang ini adalah bearing body. Ini nomor 2, kita klik OK. Skalanya 1:2, bearing body. Sudah, kemudian kita save. Bearing body 2, dan kita save PDF nya. Oke, selanjutnya kita buat part yang ketiga. Kita cari etiket yang ingin kita buat. 4. Oke, kita buat part 3, yaitu spur wheel ya. Ini roda gigi. Kita cari spur wheel, open. Kita klik OK. Kita masukkan skalanya 1:2. Hapus karena kita ingin pakai sectionnya. Ke drawing section, kita klik OK. Kemudian ini kita flip aja ya. Flip direction ke situ ya, arahnya. Oke, selanjutnya kita kasih annotation center line juga ya. Ini sudah dikasih center mark. Kemudian kita kasih ukuran, dimensi dari sini ke sini adalah 28. Oh iya, untuk satuannya kita pakai ISO lagi 8. Kemudian panjang totalnya adalah 48. Ini dari sini ke sini ada 28,30. Kita klik OK. Selanjutnya kita kasih dimensi. Ini hooknya adalah 50. Kita kasih di sebelahnya saja. Hook ini adalah diameter 50. Oke, selanjutnya kita masukkan not ini ya, 24 tit modul 8.
Kita klik note, kita masukkan ini 24 tit modul 8, kemudian pressure angle-nya 20 derajat ya. Pressure angle 20 derajat, kita ADD ini kita masukkan degree ini. Oke. 24 tit modul 8 pressure angle 20 derajat. Oke, semuanya sudah jadi. Selanjutnya kita isi untuk etiketnya. Ini skalanya 1:2. Untuk tanggal 02 bulan 7. Dan yang ini adalah kita beri nama spur wheel ya. Spur wheel. Untuk nomornya adalah nomor 3. Oke, kita finish, kemudian kita save spur wheel dan kita save untuk PDF nya juga ya. Oke, selanjutnya untuk part yang nomor 4 ini ya, kita klik new, drawing, kita cari etiketnya yang untuk kita gunakan, klik OK. Kita masukkan part nomor 4 adalah bearing. Masukkan bearing di sini, kita klik OK. Kita masukkan skalanya 1:1 agar terlihat lebih besar. Untuk display ini kita pakai yang solid ini ya. Oke. Jangan lupa untuk ukuran kita pakai standarnya ISO lagi. Kita klik OK. Kemudian kita klik center line-nya. Jadi kita tambahkan center mark karena ini adalah objek lingkaran nih, harus kita tambahkan sumbunya. Oke, selanjutnya kita kasih smart dimension dengan ukuran ini adalah diameter 62 dan ini diameter 32. Klik OK. Selanjutnya kita masukkan panjang totalnya adalah 75. Yes. Kita pakai ukuran layernya, smart dimension, layernya ukuran, tebalnya 75 ya. Oke, selanjutnya kita isi untuk etiketnya. Untuk ini tanggal 2 bulan 7. Kita masukkan part nomor 4 adalah bearing. Dan ini adalah edit sheet lagi. Ini part nomor 4 ya.
kemudian kita save adalah bearing, kemudian kita save as lagi untuk file PDF nya. Oke, selanjutnya kita buat drawing yang nomor 5, yaitu untuk pos ya. Kita cari tiket yang ingin kita pakai, kemudian kita masukkan ini filenya, pos ya. Oke, ini solid. Untuk pakai skalanya skala 1:2 aja ya, karena sudah besar. Kemudian kita pakai center line, select view nya, dan kita kasih smart dimension. Ini ke sini. Oh iya, jangan lupa untuk standarnya kita pakai ISO, smart dimension. Ini adalah diameter 20, kemudian diameter 16, dan jarak presisinya adalah sini 155, dan dari sini ke sini adalah 42. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita isi etiketnya ya, edit sheet, kita pakai skala 1:2. Ini adalah tanggal 2 bulan 7. Kemudian kita masukkan part nomor 5, namanya pos. Kemudian ini kita ganti nomor 5. Oke, finish. Selanjutnya kita save pos, dan kita save juga untuk PDF nya. Selanjutnya kita buat part untuk nomor 6 ya, part terakhirnya. Kita klik new, drawing, kemudian kita cari etiket yang ingin kita gunakan, kita masukkan. Part terakhir adalah shaft. Kita klik OK. Selanjutnya kita pakai center line untuk sumbunya. Kita masukkan smart dimension, diameter 32. Untuk ini kita masukkan standarnya ISO ya. Untuk diameternya 25 ya. Selanjutnya untuk ini adalah 8 ukurannya. Kemudian jarak dari sini ke sini adalah 3.
Akurasi ini adalah 32. Oke, selanjutnya kita masukkan smart dimension. Panjang ini adalah 80. Kemudian panjang ini adalah 37. Kita pakai leadernya ini juga leadernya kita ganti menggunakan tampilan seperti ini. Jarak 5. Oke, ini chamfer 2 kali 45 derajat. Derajat. Kita masukkan 2 kali 45 derajat. Ini lowernya 38. Oke, terakhir kita kasih ukuran untuk bagian ininya 100. Kita kasih not. Iyalah 4 mm tipnya. Kedalamannya. Oke, selanjutnya kita isi untuk etiketnya. Skala 1/2, tanggal 2 bulan 7. Nomor 6. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita save nama save dan kita save untuk PDF juga ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat export view-nya ya. Seperti pada tampilan ini, kita pisahkan per komponen. Kita gunakan assembly, kemudian export view. Kita klik part yang ini, tanda panah yang ini. Kemudian kita masukkan min 200. Kemudian part yang ini kita masukkan min 150. Kemudian komponen yang ini juga kita masukkan ini 150. Kemudian untuk roda giginya juga kita keluarkan min 200. Kemudian untuk komponen yang ini juga kita keluarkan ini 130. Kita geser lagi sekitar 20 ya. Oke, selanjutnya untuk yang slot juga kita pisahkan ke atas dengan ukuran 50. Jaraknya masih kurang 100 lagi.
Oke, selanjutnya kita keluarkan bearing ini dengan jarak 100, lagi tambahkan 50. Nah ini kita keluarkan 150. Selanjutnya ini kita pisahkan ke atas 100. Kemudian untuk bautnya kita pisahkan 200, dan baut yang ini juga kita pisahkan 200. Ini kita turunkan lagi ini 100. Nah seperti ini. Kemudian kita keluarkan juga dengan min 100. Oke. Tambahkan 20. Oke, semua part sudah kita pisahkan. Kemudian kita centang. Oke, terus kita tambahkan untuk lemnya itu ya. Klik oke, dia otomatis akan muncul sendiri insert line ya, menyesuaikan gambar komponennya. Oke, untuk export view sudah jadi, tinggal kita masukkan ke general drawing. Oke, selanjutnya kita buat general drawingnya. Kita masukkan etiket A3 ya, kita pakainya. Kemudian kita browse, kita cari untuk adjustable bearing 1. Export view 2 ya, dan kita pakai skala 1:4 ya, 1:4 dengan tampilan solid ya, seperti ini. Kita pakai skala 1:3 aja ya, 3. Selanjutnya kita akan menambahkan untuk tampilan sebelum diekspornya, model view. Kita masukkan adjustable bearingnya, pakai ini, skalanya kita samakan sama seperti ini. Klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk pandangan depannya ya. Kita klik, terus kita samakan lagi skalanya, kita klik OK. Oke, kemudian kita tambahkan bill of material. Nah, kita masukkan di sini ya, pojok kiri. Kita samakan untuk ini item QTI 1, 2, 3, ada 5 kolom. Oke, selanjutnya setelah kita bikin bill of materialnya sama dengan yang ini, kemudian kita tambahkan auto balon ini ya, kita klik OK. Terus setelah kita tambahkan balon, untuk posisinya juga kita samakan seperti bearing body ini. Bearing body ada di nomor 2, kemudian nomor 3 itu ada di
spur wheel ya. Ini nomor 3, kita ganti nomor 3. Kemudian nomor 4 adalah untuk bearing, ini kita ganti, ada di nomor 4. Kemudian nomor 5 adalah pos, kita ganti nomor 5. Dan nomor 6 adalah shaft. Nomor 7 adalah ISO 407 ya, ISO 407 yang nomor 7 yang M6x12. M6x12 itu di nomor 9. Berarti ini kita ganti untuk di nomor 7, dan ini nomor 8, slot nomor 9. Oke, semuanya sudah urut sesuai dengan part name yang di sini. Selanjutnya kita kasih ukuran beberapa dimensi saja. Seperti dari sini sampai bawah berapa. Jangan lupa kita pakai standarnya, standar ISO. Kita klik OK. Kemudian kita kasih jarak lagi. Misalnya untuk pada bagian poros ini sampai sini berapa, kita kasih jarak 110. Oh iya, kita tambahkan untuk center line nih. Dan kita tambahkan untuk center mark. Oke, kita kasih dimensi jarak dari sini ke sini adalah 90. Terus ya. Kemudian kita kasih jarak ke roda ini ada 120. Kita kasih ukuran sampai bawah sini. Oke, semuanya sudah kita kasih. Kita edit sedikit saja, kita kecilin. Oke, selanjutnya kita isi untuk etiketnya ya. Ini kita masukkan nama partnya adalah adjustable bearing AC. Kita kasih nama itu ya. Adjustable bearing. Kemudian nomornya adalah untuk gambar nomor 1 aja ya. Adjustable bearing. Kemudian klik OK. Kemudian kita save. Kita save assembly adjustable bearing drawing.
untuk file PDF-nya. Oke, semuanya sudah jadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.